Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung ke soal SBMPTN Sosiologi tahun 2020. Soal nomor 1. Kegunaan ilmu sosiologi yang tepat adalah A. Mengobservasi hingga didapatkan suatu spekulasi sosial. B. Menjadi suatu hipotesis keilmuan. C. Menunjukkan suatu fakta sosial yang buruk untuk dicari penyelesaiannya. D. Menafsirkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan kemasyarakatan. Atau E. Membentuk suatu dinamika sosial. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Menafsirkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan kemasyarakatan. Kenapa? Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang objeknya adalah kemasyarakatan memiliki 4 macam kegunaan, yaitu 1. Perencanaan sosial. 2. Penelitian pola-pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. 3. Pembangunan atau proses perubahan di segala bidang kehidupan. Dan pemecahan masalah sosial dengan cara menafsirkan kenyataan yang ada di dalam kehidupan kemasyarakatan. Oke, lanjut ke nomor 2. Bapak Budi menjabat kepala SMA yang secara kebetulan mempunyai anak yang belajar di SMA tersebut. Pada suatu ketika, anak tersebut melanggar aturan sekolah. Pada contoh ini, Bapak Budi mengalami konflik A. Struktural. B. Fungsional. C. Kelompok. D. Kedudukan. E. Individual. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah kedudukan. Karena konflik kedudukan terjadi karena seseorang harus memilih peranan yang harus dijalankan dari beberapa kedudukan yang dia miliki. Dalam hal ini, Bapak Budi mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai kepala SMA dan sebagai orang tua dari siswa tersebut. Dan ketika anak tersebut melanggar aturan sekolah, maka Bapak Budi mengalami konflik kedudukan, yaitu ia harus menjalankan peranan sebagai kepala SMA atau sebagai orang tua. Oke, ke nomor 3. Norma sosial dapat diurutkan dari yang lemah sampai yang kuat berdasarkan kekuatan mengikatnya seperti yang tercermin pada hubungan A. Usage, follows, custom, mores. B. Custom, usage, follows, mores. C. Mores, custom, usage, follows. D. Usage, follows, mores, custom. Atau E. Custom, usage, mores, follows. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Usage, follows, mores, dan custom. Jadi, jenis-jenis norma berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari yang lemah sampai yang kuat. Usage itu artinya cara, follows itu kebiasaan, mores itu tata kelakuan, dan yang paling kuat itu custom, adat istiadat. Jadi urutan tersebut terdapat pada pilihan yang D. Ke nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh dari sugesti dalam sebuah interaksi sosial adalah A. Mengikuti penampilan artis idola. B. Menganggap dirinya adalah orang lain dengan meniru gaya perilaku. C. Membeli obat yang harganya lebih mahal karena lebih bagus. D. Mengucapkan selamat kepada kesuksesan seseorang. E. Membantu korban bencana karena sedih. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Membeli obat yang harganya lebih mahal karena lebih bagus. Jadi, sugesti ini biasanya muncul ketika seseorang dalam kondisi tidak netral atau sedang mempertimbangkan sesuatu, sehingga mempertimbangkan kondisi lainnya. Yang pilihan A itu termasuk imitasi.
Kalau pilihan B itu termasuk identifikasi. Nah, pilihan yang C itu sugesti, dan pilihan yang D simpati, dan pilihan E itu adalah empati. Soal nomor 5. Kelompok pengusaha dalam stratifikasi sosial yang mendasar pada kriteria ekonomi ditempatkan pada kelas A. Atas, B. Bangsawan, C. Menengah, D. Bawah, E. Wira swasta. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Jawaban yang benar adalah A. Kelas atas. Stratifikasi sosial pada pengusaha adalah kriteria ekonomi kelas atas karena orientasi pengusaha adalah keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 6. Fenomena seorang remaja yang tidak bisa menolak pengaruh teman kelompoknya dalam sosiologi disebut A. In-group, B. Primary group, C. Informal group, D. Peer group, E. Friendship group. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Peer group. Peer group ke teman sebaya itu sama dengan ke remaja yang cenderung tidak bisa menolak pengaruh teman sekelompoknya. Oke, nomor 7. Penggolongan penduduk atas dasar perbedaan ras, agama, jenis kelamin, profesi, suku bangsa, dan sebagainya merupakan konsep dari A. Stratifikasi sosial, B. Kelas sosial, C. Tingkatan sosial, D. Diferensiasi sosial, E. Mobilitas sosial. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Diferensiasi sosial. Kenapa? Diferensiasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat secara horizontal berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, profesi, dan suku bangsa. Sedangkan stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara vertikal berdasarkan kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan keturunan. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini adalah unsur-unsur lembaga sosial yang berfungsi untuk membedakan satu lembaga sosial dengan lembaga sosial lainnya, kecuali A. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, B. Simbol sosial yang memiliki makna tertentu, C. Tata tertib yang bertujuan untuk mengatur keperluan bersama, D. Ideologi yang menuntun sikap dan perilaku para anggotanya, E. Alat-alat kelengkapan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Ideologi yang menuntun sikap dan perilaku para anggotanya. Jadi, unsur lembaga sosial yang berfungsi untuk membedakan satu lembaga dengan lembaga sosial lainnya itu terdiri dari simbol atau lambang. Di sini pilihan B itu termasuk. Yang kedua, tata tertib. Pilihan C termasuk, dan alat perlengkapan dan kemampuan beradaptasi. Yang E masuk dan poin A juga masuk. Jadi kecuali di sini yang bukan, berarti poin D. Oke, nomor 9. Menurut Surjono Sukanto tahun 1995, penelitian sosiologi dapat dikatakan sebagai proses pengungkapan kebenaran berdasarkan penggunaan konsep-konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi. Sebab, berdasarkan cara pembahasannya, penelitian sosiologi dibedakan menjadi penelitian deskriptif dan inferensial. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah.
D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini, menurut Surjono Sukanto itu, penelitian sosiologi dapat dikatakan sebagai proses pengungkapan kebenaran berdasarkan penggunaan konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi. Berdasarkan cara pembahasannya, penelitian sosiologi dibedakan menjadi penelitian deskriptif dan inferensiasi. Nah, di sini tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Sosialisasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang, sebab keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam proses sosialisasi anak. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Jadi, salah satu faktor penyebab perilaku menyimpang adalah adanya sosialisasi yang tidak sempurna, itu benar. Dan sosialisasi sempurna dilatar belakangi oleh keadaan keluarga. Jadi, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Stratifikasi sosial. 2. Diferensiasi sosial. 3. Golongan sosial. 4. Kelompok sosial. Kumpulan individu yang saling berinteraksi mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Hal itu merupakan pengertian A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya beri 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. 4 saja atau kelompok sosial. Jadi di sini pengertian kelompok sosial yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Oke, soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Menolak setiap unsur budaya lain, mengubah total kebudayaan yang ada, mengambil kebudayaan lain secara menyeluruh, dan memperkaya kehidupan bangsa. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam membentuk budaya nasional adalah untuk A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja, berarti memperkaya kehidupan bangsa. Fungsi keanekaragaman suku bangsa untuk membentuk budaya nasional adalah dapat memperkaya kehidupan bangsa. Oke, soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1 pujian, 2 medali, 3 penghargaan, dan 4 insentif. Bentuk pengendalian sosial yang bersifat informasi dan positif pada umumnya adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Pujian dan penghargaan. Karena bentuk pengendalian sosial yang bersifat informal itu adalah pujian dan penghargaan.
Oke, soal nomor 14. Tawuran antar pelajar dan antar supporter sepak bola merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik A. Kelas sosial, B. Kelompok, C. Rasial, D. Korporasi, E. Etnis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Jawaban yang benar adalah B. Kelompok. Karena di sini konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif yang mengarah kepada yang negatif ya. Konflik adalah usaha mencapai tujuan dengan cara menantang atau mengancam pihak lain. Surjono Sukanto menyebutkan faktor penyebab konflik itu terdiri dari 4. Yang pertama perbedaan individu, kedua perbedaan kebudayaan, 3 perbedaan kepentingan, dan 4 perubahan sosial. Sedangkan Dahrendorf membedakan konflik menjadi 4 macam, yaitu 1. Konflik di antara peranan-peranan sosial, 2. Konflik di antara kelompok-kelompok sosial, 3. Konflik di antara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik-konflik di antara satuan sosial. Oke, ke soal nomor terakhir. Asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan integrasi sosial. Sebab integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun konsensus bersama. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, jadi di sini syarat integrasi sosial menurut William F. Osborne dan Meyer Nimkov adalah: yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhannya. Kedua, masyarakat mampu menciptakan konsensus bersama tentang nilai dan norma sosial. Dan ketiga, nilai dan norma sosial tersebut berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan integrasi sosial. Asimilasi dan akulturasi itu adalah salah satu alternatif penyelesaian dalam masyarakat plural, sehingga dapat tercipta integrasi sosial. Asimilasi dan akulturasi ini merupakan bentuk ideal dari integrasi sosial. Dan yang alasannya itu, integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun konsensus bersama. Oke, sekian pembahasan soal-soal SBMPTN Sosiologi tahun 2020. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.